jangan takut untuk berusaha mandiri ya, karena pegawai negeri itu sangat terbatas, jumlah apoteker semakin banyak, lulusan semakin banyak, kampus yang mencetak semakin banyak, kompetisi semakin kuat, tidak mungkin semuanya diterima sebagai pegawai. Nah, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Ya, hari ini sedikit berbeda. Saya buat video dari rumah ya teman-teman. Nah, ini kebetulan rumah kami. Hari ini sambil santai ya teman-teman di rumah masing-masing, juga mungkin sambil berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Hari ini saya bikinkan video cerita-cerita sedikit tentang toko obat. Jadi biasanya kita mungkin bahas tentang apotik ya. Hari ini akan saya bahas tentang toko obat. Karena banyak juga komentar-komentar teman-teman, DM juga mungkin ya di Instagram atau di Facebook, juga ada beberapa yang chat saya bertanya tentang toko obat gitu. Walaupun sudah saya ulas sebelumnya di video sebelumnya tentang toko obat secara khusus, namun pada kesempatan ini kita akan gali hal-hal yang berkaitan dengan toko obat pada konteks yang berbeda. Oke, kita ingat kembali ya teman-teman semua, toko obat itu hampir sama sebenarnya prinsipnya dengan apotik, yaitu memperdagangkan dan mendelivery obat kepada konsumen. Dalam hal ini adalah pasien. Nah, jadi komoditas yang dijual belikan di sana adalah obat. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara apotik dan toko obat itu sendiri. Cuma perbedaan nanti adalah tentu kepada kewenangan ya. Kalau apotik boleh menyerahkan obat ya dengan resep ya, terutama obat-obat daftar G yang harus dengan resep, itu bisa dilayani di apotik yang diberi dot merah. Tapi toko obat itu hanya boleh memberikan pelayanan obat untuk obat bebas dan bebas terbatas. Nah, jadi perbedaannya jelas ya di situ. Tanggung jawabnya toko obat cukup diploma 3 farmasi atau tenaga teknis kefarmasian. Kalau apotik itu mutlak wajib harus seorang apoteker. Nah, perbedaannya paling tidak dua itulah yang cukup nampak terlihat ya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai model diversifikasi dari toko obat yang pernah saya lihat, yang pernah saya amati sendiri, walaupun saya belum pengalaman sama sekali ya teman-teman. Mohon doanya saja, mudahan suatu saat nanti saya punya modal sendiri, bisa membangun toko obat gitu ya. Nah, berbicara masalah toko obat, merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Jadi dimanapun ada masyarakat, di sana teman-teman bikin toko obat, maka insya Allah di sana juga konsumennya akan datang gitu ya. Jadi dari masyarakat sekitar. Jadi toko obat, apotek, itu dimanapun ada masyarakat, maka di sana juga dibutuhkan. Karena kita tahu komoditas obat itu adalah barang primer. Ya, barang primer seperti halnya makanan sehari-hari ya. Jadi selain makanan, sekarang kita lihat barang primer juga adalah obat-obatan. Karena kebutuhan kita adalah akan kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga stamina, bahkan untuk mengobati penyakit. Itu adalah kebutuhannya adalah menggunakan obat-obatan. Sehingga tentu kalau ditanya pasar, tentu pasarnya sudah ada sendiri dan tercipta sendiri di mana masyarakat itu ada. Nah, berbicara masalah toko obat, nah model toko obat seperti apa yang kemudian menarik perhatian konsumen? Oke. Ada beberapa sebenarnya model toko obat yang bisa kita adopsi melihat tren yang ada di masyarakat sekarang, yang mungkin bisa nanti teman-teman terapkan, terutama teman-teman dari basicnya diploma farmasi, diploma 3 maupun apoteker nanti yang membangun toko obat di daerahnya masing-masing. Kira-kira informasi ini bisa ya menjadi sumber referensi bagi teman-teman. Oke, yang pertama toko obat yang pada umumnya menjual obat bebas terbatas, kemudian beberapa mungkin suplemen, herbal, dan beberapa produk-produk kefarmasian lainnya yang tidak
merupakan obat golongan G, atau dengan kata lain tidak merupakan obat-obatan yang harus melalui resep dokter. Nah, itu yang umum ya, yang terjadi di tempat kita. Nah, namun ada satu toko obat atau beberapa toko obat yang pernah saya lihat, itu dia spesifik, teman-teman. Jadi misalnya toko obat yang hanya menjual obat-obatan herbal. Nah, ini menarik kan ya? Kalau teman-teman bisa mendeliver obat-obat herbal, kemudian tahu pasarnya, tahu di mana konsumennya, maka potensi untuk membuat toko obat spesifik itu sangat besar dibandingkan toko obat yang umum menjual obat-obatan bebas biasa gitu ya. Karena apa? Yang mengambil pasar daripada toko obat herbal ini tidak banyak. Ya, yang spesifik hanya herbal saja. Nah, jadi misalnya madu dengan berbagai varian madu yang lengkap. Kemudian apa lagi? Misalnya obat-obatan untuk penyakit, katanya ya, klaim untuk penyakit degeneratif misalnya. Terutama ya degeneratif itu hipertensi, diabetes ya misalnya, yang penyakitnya menahun dan jangka panjang gitu ya. Nah, itu bisa sekali teman-teman lakukan kalau mau ya, teman-teman mau membuat toko obat yang spesifik. Nah, tentunya ini harus kita gali dulu, pasarnya kira-kira bagus tidak di tempat masing-masing gitu ya. Saya pernah menemukan salah satu toko obat yang memiliki pasar yang sangat luas. Bahkan dia juga menjual ke apotek lainnya, dia menjual ke toko obat lainnya, dia menjual ke konsumen tingkat akhir, banyak pasarnya ya. Dan dia menjual di harga yang grosir ya, murah. Jadi marginnya itu sangat kecil saya pikir ya. Tapi menjadi rujukan ketika orang mau membeli obat herbal. Kalau mencari obat herbal langsung kepikirannya brandnya adalah toko obat itu. Ya. Padahal hanya toko obat itu ya. Tapi dia lengkap, brandingnya dia herbal. Hanya obat-obatan herbal gitu ya. Obat-obatan tradisional, tidak ada obat-obatan dari bahan kimia gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi ciri khas tersendiri ketika pasarnya bertemu dengan konsumen, maka ini bagus sekali. Nah, ini ya salah satunya toko obat spesifik yang menjual khusus untuk barang-barang yang sifatnya dia adalah herbal. Nah, jadi ini salah satu bentuk diversifikasi yang bisa teman-teman lakukan ketika mau mendirikan sebuah toko obat. Tapi dengan catatan baca pasar dulu ya, lihat pasarnya memungkinkan tidak untuk melakukan itu di daerah teman-teman. Oke ya, kira-kira apa ya yang diversifikasi yang lain ya? Yang saya pernah lihat sih seperti itu ya. Ada juga toko ya, sebenarnya mirip-mirip kosmetik juga, agak mirip toko kosmetik, tapi dia sebenarnya toko obat. Jadi dia khusus menjual barang-barang pasarnya atau marketnya itu adalah wanita kecantikan gitu ya, khusus untuk estetika dan kecantikan. Labelnya toko obat tapi dia menjual barang-barang estetik. Nah, jadi ketika orang memandang bahwa orang mau membeli barang-barang estetika, untuk kosmetika, untuk kecantikan ya, untuk kebutuhan wanita, maka dia langsung ingat toko obat tertentu tersebut. Nah, jadi ini hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita mau coba ke depannya, kita coba untuk membuat toko obat yang spesifik. Nah, ini sebenarnya saya pengen sekali ya dari dulu mencoba ini. Namun ya sampai sekarang belum terrealisasi karena banyak faktor. Salah satunya juga tentunya perlu biaya, perlu planning yang cukup matang juga ya. Di tengah kesibukan sekarang juga agak susah ya menghandle ini semua. Satu apotek pun lumayan ya, apalagi kalau banyak nanti ya. Tapi mohon doanya saja, kita sama-sama berdoa mudahan dilancarkan rezeki, diberikan kemudahan dalam menjalankan apotek, bisa bertumbuh, mungkin bisa bikin cabang ke depannya, bisa bikin toko obat atau toko-toko lainnya. Oke, mungkin demikian teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat teman-teman semua yang mau masuk
di dunia farmasi, khususnya teman-teman dari diploma farmasi yang mengambil jalan untuk berwira swasta kayak kami gitu ya, ataupun teman-teman apoteker, tentunya teman-teman sejawat sekalian, jangan takut untuk berusaha mandiri ya, karena pegawai negeri itu sangat terbatas, jumlah apoteker semakin banyak, lulusan semakin banyak, kampus yang mencetak semakin banyak, kompetisi semakin kuat, tidak mungkin semuanya diterima sebagai pegawai. Nah, jadi berpikirlah untuk membuat lapangan kerja sendiri. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.